Assalamualaikum sadayana. Ketemu lagi nih sama Mak Enah. Kumaha atuh kabarna? Alhamdulillah kalau si emak mah damang alias sehat. Hari ini emak lagi jalan-jalan ke pantai sekalian nyari rumput buat sapi di rumah. Emak seneng kalau nyari rumput di sini. Soalnya seger-seger dan lebih bersih. Tah, eta si Mamang keur naon? Sampai nyusulin emak kemari. Paling juga mau cari rumput ya. Pak, naon? Ya, mak keur ngarit. Kumaha kitu? Mending ngilu ngalah kerang laut aja. Emang keur musim deh. Heeh, ayeuna. Oh, ya udah tuh, nanti emak nyusul deh. Mau beresin ini dulu. Depan aja ya. Ya. Ulu baru juga mau nyantai ya. Aya wae nu ngagoda nyari kerang. Lumayan juga buat jadi camilan sore-sore sih. Mak mau ikut ah? Yuk sadayana ikut emak ke Pantai Madasari untuk cari kerang unik. Nah ini dia Pantai Madasari, meninjau kepisan ya. Di pantai inilah emak sama warga desa Masawah, Cimerak, Kabupaten Pangandaran biasa nyari hasil laut buat bahan masakan. Dengan ciri khas ombak besar pantai selatan, di Madasari juga banyak karang besar. Nah biasanya di gugusan batu karang inilah banyak ragam jenis kerang yang bisa kita temukan. Seperti kata Mamang tadi, sekarang yang lagi musim kerang corona. Sadayana, ini adalah kerang kudung. Orang-orang sini tuh nyebutnya kerang corona namanya. Disebut corona karena bentuk kerangnya mirip dengan virus corona. Tenang sadayana, corona yang ini nggak menularkan virus, nggak bikin sakit, malah bikin perut kenyang kalau dimakan. Sebenarnya mah emak ngeri-ngeri sedap jalan di sekitar Karang Tajam ini. Pak, hati-hati Pak. Ini ombaknya besar. Belum lagi ombaknya yang bisa naik kapan aja bikin emak jadi deg-degan. Cuma masalah si corona teh ngeunah pisan alias enak banget rasanya. Jadi emak gaskeun weh. Eta nu unik mah warnanya asli ungu bikin gemes. Sekilas ini mah mirip bulu babi ya. Cuma nggak ada duri tajamnya. Nah bagian dalamnya ini yang bener-bener enak pisan. Ntar abis ini emak masakin ya. Oh, banyak besar. Ombaknya gede deui. Aduh ngeri pisan ombaknya. Emak mesti cepet-cepet nih kumpulin coronanya. Biar bisa buruan masak buat makan bareng. Udah cukup banyak lah. Banyak makannya ya. Lanjut. Udah lumayan banyak nih coronanya. Hayulah kita pulang. Akhirnya kekumpul juga nih si kerang corona. Sekarang emak mau bersihin dulu cangkangnya sekalian ambil isinya yang berwarna kuning. Isian kerang ini teh asli gurih pisan. Makanya nanti mau emak campur sama telur dan bumbu lain. Sementara cangkangnya mau emak jadiin mangkok alias alas kukusnya nanti. Di dalam si corona ini mengandung banyak sekali protein dan vitamin yang bagus untuk kesehatan. Tinggal di kampung, emang kudu pintar-pintar milih sumber protein alami, biar yang di rumah pada sehat. Jadi emak-emak mah kudu banyak akal bikin makanan murah meriah tapi nu menyehatkan. Nah udah pada bersih dan terpisah dari dagingnya. Emak mau bawa masak bareng si Neng Baby dulu ya.
Eta si Neng pinter udah nyiapin bahan-bahannya untuk bikin corona kukus telur. Bumbuna aya cabai, bawang merah, garam, jeung lada. Ada juga potongan daun bawang dan kecombrang. Jangan lupa siapin juga telur ayamnya ya. Ini mah resep dadakan, kapan aja lapar bisa langsung dibuat. Duh pinter si Neng, ulek semua bumbunya sampai halus ya. Habis itu campur semua bahan ke dalam kocokan telur. Asli nama mirip-mirip bikin telur dadar, tapi versi kereknya. Kerangnya udah emak cuci, kerang telurnya nih. Tinggal dicampurin kita bikin satu. Ayo nih. Nah mantep. Kocok lagi telur sampai daging kerangnya nyampur semua. Habis ini langsung kita tempatin di cangkang si coronanya. Sekarang sama emak mau dimasukin ke kerang tudungnya. Isi sampai penuh aja biar puas nanti makannya. Tinggal selangkah lagi si corona kukus telur ini siap kita santap. Sini emak kukus dulu ya, kira-kira 20 menit aja cukup kok. Yuk ajakin semua nyicip resep Mak Enah, dijamin enak euy. Alhamdulillah sadayana, ternyata pada suka sama masakan emak. Rasanya lembut banget. Mirip telur dadar tapi yang ini mah lebih gurih pisan. Asli. Buat kalian yang tinggal di pesisir boleh dong dicoba resep emak. Siapa tahu nagih ya. Assalamualaikum semuanya. Lihat pemandangan di belakang indah banget. Dengan hamparan sawah yang hijau, anginnya sepoi-sepoi Aduh, pokoknya indah banget ini. Ayo bentar lagi Butuh perjuangan untuk sampai di bukit ini. Semua itu demi pemandangan yang sangat indah ini Teriak Lagi asik menikmati pemandangan, ada nih malah ngajak emak cari bahan makanan. Nih guys, saya udah siap-siap bawa pacul mau cari makanan. Tuh. Makanan. Dan tambah. Barusan baru naik, sekarang turun lagi. Pada jalan sana sama jalan sini beda arah doang. Dani mah, mau kemana sih ayahnya? Turun naik, Kira-kira apa ya yang lagi ada nih cari ya? Emak harus sedikit hati-hati nih jalannya. Masih lama nggak sih tempatnya Tuh, nah ini nih yang merambat. Nah, Mana? ini nih, ini pohonnya ini. Oh ini mah tuh pohon hui hui kelapa apa ya? Kalau nggak salah mah ya. Nih, buahnya nih ya. Jadi ini kamu maksud? Iya. Bilang dong. Nah ini nih. Misalkan ini kalau hui itu ada di tengah hutan Ya ini mah kan di kebun. Berarti ada yang nanam ya ayah? Iya. Oh, biasanya kalau hui itu ada di tengah hutan. Tapi ini ada yang nanam di kebun ya ayah? Iya. Udah izin belum? Udah dong tadi. Udah. Bagus. Satu di antara jenis uwi yang populer adalah uwi kelapa. Bumbu uwi termasuk perdu yang memanjat. Perambatannya bisa mencapai ketinggian 3 hingga 10 meter. Nah, karena batangnya merambat, harus dicari dulu letak umbinya, baru kemudian bisa digali. Cangkulnya hati-hati ya, supaya batangnya nggak terpotong. Nah, kalau sudah tampak umbinya, tinggal dicongkel. Tuh, lihat, ada nih dapat uwi yang gede. Mantap, Uwi ini mempunyai banyak akar kasar di bagian pangkal batang. Untuk membentuk umbinya, ada yang bulat, bercabang, dan ada pula yang pipih panjang.
Biasanya semakin tinggi rambatan atau panjatannya, umbi yang dihasilkan oleh Hui juga akan semakin besar. Hal ini karena akan semakin banyak cahaya matahari yang dapat diterima oleh Hui untuk melakukan proses fotosintesis. Oh iya, seperti umbi gadung dan gembili, Hui kelapa masuk ke dalam suku Hui-Huian. Tanaman ini asalnya dari Asia Tenggara, lalu menyebar ke India dan akhirnya sampai ke tanah Indonesia. Ada nih lagi milih-milih Hui yang lebih muda untuk dibawa pulang. Nah, kalau yang ini mah masih muda guys tuh. Belum keriput. Yang tadi mah tua, itu mah dibuang ah. Paling yang putihnya aja tadi diambil. Ini juga nanti diambil, pisahin. Tanaman Hui dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, bahkan di daerah pegunungan yang kering dan berkapur. Oh iya, kalau di tanah Jawa, Hui kelapa ini tumbuh secara liar seperti di hutan. Sementara di beberapa daerah ada juga yang sudah membudidayakannya, tapi terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Waktunya mengolah. Sekarang ibu mau pulang sama Dani. Ayo. Wah, Udah dapat banyak, udah gede-gede. mantap guys. Ayo. Cepat kamu. Pulang kita olah. Sekarang kita cuci dan potong huinya. Nah, hui punya banyak manfaat untuk tubuh. Hui kelapa bisa jadi pengganti nasi bagi penderita diabetes. Itu karena hui merupakan salah satu umbi-umbian potensial sebagai sumber bahan pangan karbohidrat non-beras. Hui juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan loh. Wah, ini cocok nih buat emak. Soalnya, hui berperan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Dari karbohidrat, lemak, protein, hingga vitamin terkandung di umbi hui. Emak jadi nggak sabar ini untuk cepet-cepet masak. Panci sudah siap. Sekarang emak mau kukus huinya, kira-kira 30 menit. Setelah hui empuk, sekarang mau emak tumbuk. Ada yang tahu nggak mau emak masak jadi apa? Emak mau bikin perkedel hui, mantap kan? Bumbu yang emak gunakan, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Nah, setelah bumbunya halus, langsung emak campur dengan huinya. Masukkan juga tepung tapioka 4 sendok makan. Setelah itu, tambahkan seledri sama bawang daun. Lalu aduk sampai merata. Oh iya, emak juga tambahkan 4 telur untuk mengikat adonan. Perkedel yang biasanya dibuat dari kentang, kali ini emak ganti bahannya, pakai ui kelapa. Spesial, soalnya bahan bakunya langka. Wangi banget ini. Ditemenin nasi panas dan sambal, cocok banget ini. Ini dia hui kelapanya udah jadi. Perkedel hui kelapa. Oh ini mah. Bikin nyep pokoknya malah. Nih. Udah nunggu. Mau sini. Langsung ambil 3 sama sambal. Ada coelnya. Oh, enggak ada. Ibu enggak coel. Pakai daun kelapa tuh coelnya. Sok. Nih. Aku makan. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Pulen banget. Ternyata perkedel hui kelapa itu pulen banget. Kayak perkedel kentang ya ayah? Ayo siapa? Mudah-mudahan sama adik-adik di rumah yang pernah masak perkedel hui kelapa. Mantap guys. Rasanya nggak kalah enak sama perkedel kentang. Raos pisan. Tuh dalamannya. Pokoknya lembut banget. Lembut, pulen. Sambal.
Pokoknya rasanya enak, gurih, bulan. Tapi agak ada lendir-lendirnya sedikit. Pokoknya mirip apa? Kalau kena garing. Perkedel tales. Sama. Ini ada lendir-lendirnya sedikit, rasanya ada lendir-lendir ya. Tapi enak. Tapi enak. Sadayana, Mak mau tanya nih, selain buah kelapa, pohon buah apa lagi yang tumbuhnya di daerah pantai? Emak simpen dulu deh jawabannya, soalnya si Adani udah mulai manjat pohonnya tuh. Udah mulai di. Bentar dulu tuh. Kamu lagi ngapain sih? Susah ngambilnya. Hah? Ngalanya ngambil susah. Ngambilnya susah. Oh, jauh takut patah ini. Iya tuh, jangan Dan. Cari yang lain aja yuk. Pohonnya tinggi banget. Takut ada nah bahaya Dan. Turun aja ya Dan ya. Cari yang pendek apa? Cari yang pohonnya pendek aja. Yuk. Awas. Gak jadi euy, soalnya pohon buah ini teh tinggi banget, ngeri jatuh. Batang pohonnya juga ngeri pisan, dipenuhi duri tajam. Awas tangan cucukan. Tuh, Durinya yang muda aja kayak gini cucuknya. No. Berduri. Durinya kayak gini nih, yang muda. Awas. Ya udah tuh yuk. Jadi emak dan Adan itu lagi cari buah pandan laut. Nah, pandan laut ini termasuk jenis pandan besar. Masih satu keluarga sama pandan wangi, yang biasa dipakai untuk masak kolak itu loh. Itu bisa nggak Dan? hanya Itu bisa abang bareng-bareng itu merah banget Dan. Nah, ini nih, buah pandan laut yang udah mateng. Lihat tuh warnanya, bagus kan? Merah banget. Lagi-lagi tinggi banget pohonnya. Susah emang cari pohon pandan laut yang pendek. Yang ada buahnya bisa sampai 15 meter tingginya. Tinggi ini mah Dan. Kasihan sama kamu soalnya ini berduri pohonnya. Kamu soalnya pakai kolor. Pakai celana panjang. lupa tadi kirain teh mau ngambil apa buah lengkeng. Karena pohonnya tinggi, kita cari lagi aja yuk Sadayana. Mentah ini mah Dan. Ini contoh yang masih mentah. Ih, kameramen, ada sarang burung. Tuh, nih. Oh, jangan diganggu ya, kasihan ya. Jangan lah. Oh, kasihan jangan diganggu ah. Sarang burung apa ya? Hah? Burung emprit. Di tepi pantai di Pangandaran ini lumayan banyak pohon pandan laut. Jadi emak masih terus menyisir daerah ini untuk mendapatkan pohon yang enggak terlalu tinggi. Nah, itu. Ini apa nih? Indek banget Dan. Cuma panen besar. Juga pendek banget. Sama tangan juga ini mah nyampe Dan. Aduh. Hah? Mana ini? Yang ini aja yang endek. Nah kan ketemu juga. Yang penting usaha, jangan menyerah. Oh iya Sadayana, bagian-bagian pohon pandan laut ini banyak yang bisa dimanfaatkan loh. Seperti bunga jantannya yang suka digunakan untuk mengharumkan ruangan atau pakaian. Karena aromanya yang wangi banget. Terus batangnya juga bisa dibuat untuk bahan bangunan. Kalau buahnya sendiri bisa dikonsumsi. Biasanya diambil sarinya dan dijadikan bumbu masakan. Ayo Dan, tinggal eksekusi Dan. Langsung baik. Langsung. Pelan. Biar nggak jatuh. Nama gampang. Wow. Mak udah nggak sabar atuh untuk makan buahnya. Lihat buahnya nih. Buah pandan. Merah banget kan? Tuh. Tuh. Warnanya merah merona. Pengen gigit. Tapi nggak bisa. Keras, atos. Meskipun keras, ternyata buah pandan ini bisa dikonsumsi langsung loh. Caranya dikupas dulu kayak gini. Terus diemut deh kayak makan es krim. Begini aja. Ya.
Iya manis rasanya sih ya. Manis? Iya memang manis. Kayak tebu apa tebu ya. Sebenarnya saya juga mau nyobain. Jadi yang makan sebelah sini. Jadi hanya dikemut aja, diambil sarinya. Ya benar ya. Iya benar, saya juga mau nyobain. Ternyata rasanya manis loh. Cuma emang hanya sedikit bagian yang bisa dimakan. Hanya di bagian ujung sini aja karena ujung satunya lagi keras banget. Manis enak. Tapi airnya sedikit ya. Nah, di dalam buah pandan eta mengandung banyak nutrisi. Dari karbohidrat, protein, lemak, serat, hingga beta-karoten. Dengan kandungan tersebut, pantas saja kalau buah pandan laut berkhasiat menjaga kesehatan liver, pankreas, hingga mencegah kanker. Nah Dan, sini Dan. Mau lagi? Iya sih. Coba nyadar. Emang bener kayak mantang. Kayak ubi. Emak harus bisa nahan diri nih. Nggak bisa semuanya emak makan. Soalnya teh mau emak jadikan masakan, euy. Oke, sekarang waktunya mengolah buah pandan laut. Pertama, potong dan pisahkan bonggolnya kayak gini. Setelah dicuci bersih, kupas bagian ujungnya. Kemudian diparut supaya daging buahnya jadi halus dan sari buahnya keluar. Tapi cuma sebagian aja yang diparut. Kira-kira segini. Karena sisanya keras banget nggak bisa dimakan. Untuk bumbunya mah sederhana tuh, yang penting jaminan bikin enak. Ada daun jeruk, tomat, kemiri, bawang putih, gula merah, bawang merah, kunyit, cabai merah, lengkuas, serai. Untuk bumbu tambahannya, emak pakai bumbu penyedap, bumbu ketumbar, bumbu pala, sama garam. Oh iya, emak pakai daging sapi, ati sapi, dan babat sebagai sumber proteinnya. Emak emang suka pisan sama jeroan. Semua bumbu diulek sampai halus. Sekarang goreng. Tumis sampai harum dulu ya. Nah, sudah harum nih. Yuk masukkan buah pandan laut yang sudah diparut. Kali ini emak pilih ngolah buah pandan laut jadi lauk. Tapi kalau Sadayana mau olah jadi kue, manisan, atau sup juga bisa loh. Sekarang giliran daging, ati, sama bebatnya. Warna alami pandan lautnya jadi bikin masakan emak mirip dengan gulai, euy. Satu dulu ah. Sama ini nih. Iya. Ya. Makan. Panas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tuh Sadayana. Ngiler banget kan lihat daging sapi dan jeroan bumbu buah pandan laut ini. Campuran buah pandan lautnya bikin masakan punya rasa yang unik loh. Rasanya bikin makanan jadi agak manis dan juga punya aroma wangi yang khas. Bumbunya enak banget. Emak benar-benar bersyukur tinggal di daerah pesisir. Seperti di Pangandaran ini. Buah pandan lautnya yang super berkhasiat sangat melimpah, euy. Jadi bisa emak olah jadi masakan super haus. Mantap surantap. Sadayana, tanggal tua begini paling benar kalau masak yang murah meriah. Eits, biar kata murah meriah, tapi tetap enak ya Sadayana. Kayak resep emak yang satu ini nih. Sadayana pasti bosen banget kan kalau masak telur cuma gitu-gitu aja. Kali ini emak bakal bikin yang lain daripada yang lain. Penasaran? Mangga tonton sampai habis. Seperti biasa, sebelum masak siapin dulu bumbunya ya. Kita akan menumbuk bumbunya terlebih dahulu. Kita masukkan garam secukupnya. Kita masukkan kemiri. Lalu bawang merah. Setelah itu cabai. Setelah itu bawang putih. Semua bumbu yang barusan emak sebutin harus ditumbuk sampai halus ya.
Kalau si bumbu sudah halus, sekarang waktunya goreng telur. Emak teh bikinnya telur ceplok aja alias telur mata sapi. Jangan lupa kasih garam sedikit biar gurih. Sobat, ini telurnya sudah digoreng dan ia seperti ini. Oh iya, tadi lupa nih, cabai hijaunya belum ditumbuk. Soal pedas mah seperti biasa, gimana selera Anda di rumah saja. Sadayana tahu nggak, ternyata telur ayam ini mengandung sumber protein lengkap loh. Nggak cuma itu, katanya teh mengonsumsi telur bisa meningkatkan kesehatan jantung dan juga mata. Tapi inget ya, jangan keseringan juga makan telurnya, hati-hati kolesterol tinggi. Sekarang kita tinggal menggoreng bumbunya. Jangan lupa biar makin endul masukin irisan tomat dan sedikit gula merah. Diaduk-aduk lagi sampai rata. Lalu kita masukkan air pemirsa, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kelihatannya udah agak mengental nih. Lanjut masukin telur ceploknya ya. Diaduk-aduk lagi sampai matang. Masak beginian mah nggak perlu waktu lama Sadayana. Simple banget kan? Tapi kalau soal rasa, jangan ditanya. Udah pasti top Marco top. Biar makin cantik dan ada nuansa ijo-ijonya, masukin daun bawang secukupnya. Telur ceplok sambal hijaunya sudah jadi. Gimana? Gampang kan resep bikinan emak? Sok atuh dicobain buat makan siang, murah meriah dan raos pisan. Masakan emak enak gitu loh. Sampai ketemu lagi besok ya Sadayana.